Halo semua, jumpa lagi di pembahasan Omnipah Fisika Tingkat Wilayah tahun 2024. Kita akan melanjutkan pembahasan soal subbidang fisika modern dan mekanika kuantum. Langsung aja kita ke soalnya. Ini soal nomor 5. Sebuah partikel dengan massa M 1 kg bergerak dalam potensial Px sama dengan V0 sin kuadrat Px per lambda, di mana V0-nya 20 eV, lambdanya 1 nanometer. Jika M massa partikel, V potensial energi, E energi partikel, dan lambda adalah panjang gelombang, serta X adalah posisi, hitung A. Nilai energi total partikel dalam keadaan dasar, B. Nilai V maksimal dibandingkan dengan nilai E di keadaan dasar, yang C. Jelaskan makna dari jawaban B. Ada 3 soal ya, kita fokus ke soal A dulu saja. Oke, untuk nilai energi total itu kan definisinya gini ya. Dalam mekanika kuantum, kalau misalnya kita mau menemukan nilai energi, maka energi itu adalah eigenvalue dari operator Hamiltonian. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mencari E, maka kita perlu mengoperasikan operator Hamiltonian dengan fungsi gelombang dari partikel yang dimaksud. Jadi, hubungannya seperti ini. Ini ada H, dioperasikan dengan fungsi gelombang, ini akan ketemu E kali C, begitu. Nah, kalau soalnya seperti ini kan tahu Vx-nya ya. Maka dari Vx ini nanti kita masukkan ke operator Hamiltonian. Nah, idenya adalah kita susun dulu operator Hamiltoniannya. Karena pada dasarnya operator Hamiltonian itu adalah operator energi, sehingga tentu saja Hamiltonian itu akan sama dengan energi kinetik, operator energi kinetik ditambah dengan operator potensial, energi potensial. Sehingga kalau energi kinetik, itu operatornya bentuknya adalah seperti ini. Operator momentum kuadrat dibagi 2M tambah V. Nah, operator momentum itu kan definisinya adalah P sama dengan H coret per I. I ini adalah bilangan kompleks, atau kita bisa tuliskan sebagai akar minus 1. Nah, jadi kalau di sini ada P kuadrat, berarti H coret kuadrat per I kuadrat. I akar minus 1 kalau dikuadratkan, ini akan jadi minus 1. Sehingga ini P kuadrat ini bisa berubah menjadi, sebelum kesini ya, ini ada yang kurang, operator momentumnya harusnya H coret per I kali D per dx. Kalau dikuadratkan nanti jadinya seperti ini. H kuadrat, H coret kuadrat per I kuadrat kali 2M D kuadrat per dx kuadrat tambah Pi. Nah, kalau kita uraikan, ini I kuadratnya kan minus 1, sehingga untuk operator energi kinetik itu jadinya adalah H coret kuadrat per 2M, depannya kasih minus. D kuadrat per dx kuadrat. Ditambah operator V, energi potensialnya, udah ada di soal. V0 sin kuadrat Px per lambda. V0 sin kuadrat Px per lambda. Nah, seperti ini. Sehingga nanti adalah yang kita lakukan C, kita operasikan terhadap operator Hamiltonian, maka akan kita dapatkan persamaan energinya. Ya, jadi kalau kita tulis nanti jadinya seperti ini. Minus H coret kuadrat per 2M D kuadrat dx kuadrat plus V0 sin kuadrat Px per lambda C
sama dengan E C. Seperti ini. Nah, kalau kita uraikan berarti adalah minus A kuadrat per 2M D kuadrat C per DX kuadrat ditambah P0 sin kuadrat Px per lambda kali C sama dengan E kali C. Seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, C-nya ini kan diturunkan 2 kali ya, kalau di depan sini ya. Di suku pertama, kalau di suku kedua kan tinggal dikali aja. Nah, di suku pertama ini, karena ini operasi turunan, kita harus tahu dong, C-nya ini berapa. Atau C-nya ini bentuknya seperti apa. Fungsi gelombangnya seperti apa bentuknya. Baru kita operasikan ke Hamiltonian, maka kita dapatkan nilai E nanti. Tapi masalahnya di sini kita belum tahu nih bentuk psi-nya seperti apa. Sehingga kalau misalnya kita mau cari psi-nya, bisa aja kita harus selesaikan persamaan ini. Persamaan Schrödinger dari partikel ini untuk mendapatkan bentuk fungsi gelombangnya. Baru setelah dapat bentuknya, kita masukkan. Setelah dapat bentuknya, operasikan psi ke Hamiltonian. Nanti akan ketemu nilai energinya. Nah, cuman masalahnya kalau kita mau menyelesaikan persamaan Schrödinger yang bentuknya ada final sin kuadratnya ini, sepertinya saya tidak mampu. Jadi, saya akan menggunakan pendekatan yang lain ya. Pendekatan yang lain ini hanya bisa berlaku kalau yang ditanya adalah energi pada keadaan dasar. Kalau yang ditanyakan bukan keadaan dasar, nggak bisa pakai metode yang akan saya pakai di soal kali ini. Nah, gimana itu metodenya? Metodenya seperti ini ya. Kalau misalkan kita mau mencari energi total pada keadaan dasar, itu kan E0 ya. Maka nilai E atau E0 itu bisa kita dekati dengan integral psi konjugat kali Hamiltonian dikali psi, karena ini satu dimensi ya, sukunya X, dx per, nah seperti ini. Batasnya nanti berapa? Batasnya, karena ini udah ada nilai lambdanya ya, maka kita akan selesaikan batasnya dari 0 sampai lambda. Begitu. Ini definisinya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, lah ini kan sama aja kayak tadi, perlu persamaan atau bentuk persamaannya fungsi gelombang, psi. Gimana tuh? Nah, kalau untuk keadaan dasar, psi ini bisa kita pakai sembarang atau kita pakai trial ya. Trial psi, bisa apapun. Nah, biar kita umum ya, psi-nya kita pakai ini aja. A kali E minus I omega T min Kx. Nah, ini aja. Dimana omega ini adalah 2pi kali F, K-nya adalah 2pi per lambda. Ini ya. Jadi kita nanti akan trial pakai si bentuknya ini. Seperti itu. Ini biar enak, kita ini dulu ya. Kita kerjakannya terpisah aja antara suku yang atas sama suku yang bawah. Ini kita kerjakan suku yang bawah dulu. Kalau penyebutnya ini ya. Ini kan integralnya jadinya integral 0 lambda. C-nya sudah kita definisikan. A, E. Ini karena ini konjugat, berarti ini I-nya yang awalnya minus jadi plus. I omega T min Kx kali A omega T min Kx dx. Ini kan.
Nah, ini nanti A-nya bisa dikeluarin jadi A kuadrat gitu ya. A kuadratnya dikeluarin, ini ada integral 0 sampai lambda. Terus E-nya ini kita bisa kalikan, kita jadi punya E I omega T minus I kx minus I omega T plus I kx dx. Nah, suku yang ini I omega T minus omega T, I omega T ini kan habis, hilang. Minus I kx sama I kx juga hilang. Jadi sisanya E pangkat 0. E pangkat 0 kan 1. 1 diintegralkan ya 1. Ini berarti hasilnya adalah A kuadrat kali lambda. Nah, udah dapat ya yang bagian penyebut ya. Sekarang kita ke bagian pembilangnya. Nah, ini yang agak panjang. Suku pembilang ini kan dari integral dari 0 sampai lambda. Terus si konjugat itu A, E pangkat I, omega T min kx, dikali Hamiltoniannya adalah minus H coret kuadrat per 2M, D kuadrat per DX kuadrat, ditambah V0 sin kuadrat dx per lambda, dikalikan dengan psi. Psi-nya adalah, yang ini konjugat ya. Nah, psi-nya adalah A kali E pangkat minus I omega T min kx dx. Nah, dari sini kita akan operasikan dulu yang ini. Jadi ini tetap bagian depannya 0 sampai lambda integralnya A, E, I, omega T min kx. Terus yang bagian ini kita kalikan ya. H coret kuadrat per 2M, D kuadrat, A, E, min I, omega T min kx, per dx kuadrat, tambah V0 sin kuadrat Vx per lambda. Dikalikan dengan A, E pangkat minus I, omega T min kx. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya ini tetap sama, integral 0 sampai lambda. Bagian depannya ini juga sama, A, E, pangkat I, omega T min kx. Kemudian minus H kuadrat per 2M. Nah, ini baru diturunkan ya. Turunkan 2 kali terhadap X, nanti akan ketemu. Hanya dikeluarkan dulu karena dia konstanta. Kemudian hasil turunannya adalah I kali K dikali lagi I kali K. E pangkat minus I omega T min kx. Nah, seperti ini. Ditambah yang bagian ini tetap sama. V0 sin kuadrat Vx per lambda kali A E I omega T min kx dx. Nah, gitu. Ini kita kasih batas dulu ya. Selanjutnya, integralnya tetap sama, 0 sampai lambda. Ini yang suku depan ini kita kalikan terhadap kedua suku yang ada di dalam kurung. Sehingga kita bisa dapatkan A, E, I, omega T min kx dikali, nah yang di sini. Nah, teman-teman perhatikan di sini, I kali I. I tadi kan akar minus 1 ya. Akar minus 1 kali akar minus 1 berarti minus 1. Minus 1 dikali minus di sini, jadinya plus ya. Sehingga di sini
H coret kuadrat kali A kali K kuadrat per 2M dikali E pangkat minus I omega T min KX. Ditambah yang bagian sini berarti kita kalikan dengan yang suku depan juga. A, E, I omega T min KX. Bentuk potensialnya sama V0 sin kuadrat Px per lambda A E pangkat minus I omega T min KX. Nah, berarti kan sekarang ada dua suku ya. Tapi sebelum kita operasikan dua sukunya, kita operasikan dulu untuk masing-masing kedua suku ini. Kalau kita lihat di sini ada E pangkat I omega T minus KX ya. Ini E pangkat minus I omega T minus KX. Ini berarti nanti akan habis jadi satu. Jadi E pangkat 0. Begitupun dengan yang di sini. Nah, begitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan bentuk yang lebih sederhana. Integral 0 sampai lambda K kuadrat K kuadrat per 2M dx ditambah integral 0 sampai lambda A kuadrat V0 sin kuadrat Px per lambda dx. Nah, gitu. Nah, ini kita selesaikan satu-satu aja ya. Yang ini suku pertama, yang ini suku kedua. Suku pertama kita lanjutkan di atas ini. Karena H coret ini konstanta, A konstanta, K konstanta juga, 2M juga konstanta, maka ya udah hasil integralnya adalah H coret kuadrat A kuadrat K kuadrat per 2M dikali lambda, begitu. Nah, K ini kan adalah 2pi per lambda, sehingga bisa kita tuliskan, oh ya, selain K sama dengan 2pi per lambda, H coret ini adalah, ini ya, jadi dengan H coret itu sama aja H per 2pi, sedangkan K sama dengan 2pi per lambda. Yang kita bisa ubah bentuk ini menjadi H kuadrat per 4pi kuadrat dikali A kuadrat per 2M dikali K-nya jadinya 4pi kuadrat per lambda kuadrat kali lambda. Nah, ini kan bisa dicoret-coret. 4pi kuadratnya coret, lambdanya 1 kecoret. Gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan suku yang pertama itu adalah H kuadrat, di mana H itu konstanta Planck, kali A kuadrat per 2M lambda. Selesai suku pertama. Sekarang kita ke suku kedua. Suku kedua kan ini ya bentuknya ya. A kuadrat V0 ini kan konstanta, berarti bisa kita keluarkan dari integral. Kita jadinya punya sin kuadrat Px per lambda dx. Nah, karena ini masih dalam bentuk kuadrat, kita bisa ubah ke bentuk lain, yaitu 1 minus cos 2px per lambda per 2 dx ini. Nah, dapat dari mana ini? Ini sifat trigonometri ya. Sifat trigonometri dari cos 2 alfa. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi kalau ada cos 2 theta itu sama aja 1 minus 2 sin kuadrat theta. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapatkan nanti sin kuadrat theta itu akan sama dengan 1 minus cos 2 theta per 2. Nah, dari sini ya. Selanjutnya ini duanya bisa dikeluarin, bisa dipisah juga. Jadi A kuadrat V0 per 2
dikali integral 0 sampai lambda 1 kali dx, kemudian minus integral 0 sampai lambda cos 2πx per lambda dx. Nah, di sini. Kalau suku depan jelas ya hasilnya adalah lambda. Nah, yang suku belakang ini nanti kalau diintegralkan hasilnya akan jadi 0. Karena kan cos nanti kalau diintegralkan kita ketemu sin ya. Sin kalau x-nya dimasukin 0, jadi sin 0 nilainya 0. Kalau dimasukin lambda, jadinya 2pi. Sin 2pi, 0 juga. Jadi suku yang belakang ini nanti nilainya adalah 0. Sehingga suku kedua ini, kita tulis di sini ya, akan ketemu sebesar a kuadrat V0 kali lambda per 2. Nah, begini. Cukup panjang ya. Kita pindah ke ruang yang lebih kosong dulu. Tadi bagian suku atas ini kita sudah dapatkan sebesar a kuadrat per 2m lambda ditambah dengan yang ini a kuadrat V0 lambda per 2. Ini ya, dibagi dengan suku yang bawah atau penyebutnya. Tadi kita sudah dapatkan ini a kuadrat kali lambda. Ini ya. Jadi ini kalau kita operasikan yang atas dulu, kita samakan penyebutnya, ini nanti jadinya 2m lambda. Yang atas adalah a kuadrat tambah a kuadrat V0 m lambda kuadrat per a kuadrat lambda. Ini jadinya adalah a kuadrat plus a kuadrat V0 m lambda kuadrat per 2m lambda dikali a kuadrat. Nah, lambdanya kuadrat ya. Nah, seperti ini. Kemudian a kuadratnya ini karena sama bisa dikeluarkan sehingga kita punya a kuadrat plus V0 m lambda kuadrat per 2m lambda kuadrat a kuadrat. Bagian yang a kuadrat ini bisa kita coret sehingga kita ketemu hasil E pada keadaan dasar. Energi pada keadaan dasar adalah a kuadrat plus V0 m lambda kuadrat per 2m lambda kuadrat. Ini dia hasilnya. Kalau kita mau masukin angka-angkanya, maka kita bisa ya tinggal dimasukin aja ya data yang ada di soal ini. Jadi seperti ini. E sama dengan h kuadrat. H kuadrat itu berarti 6,626 kali 10 pangkat min 34 kuadrat ditambah V0-nya 20 EV, kita jadikan joule, jadi dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali masanya 1 kg ya, besar sekali. 1 kg, ya udah deh kita masukin dulu ya. 1 lambdanya adalah 1 nanometer, itu kalau jadi meter, nano, mikro, mili, meter. Oke, 10 pangkat min 9. Ini ya. Per 2 kali 1 kali 10 pangkat min 9 kuadrat. Nah, ini hasilnya energi pada keadaan dasar adalah sebesar, ini hasilnya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 18 Joule. Ini ya. Oke, soal poin A selesai ya. Kita akan lanjut ke soal poin B dan C.
Yang B, nilai V maksimal dibandingkan dengan nilai E di keadaan dasar. Baik. Tadi E pada keadaan dasar itu kan sudah kita hitung nilainya sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 18 Joule. Atau kalau kita jadikan EV, berarti ini akan sama dengan 10 EV. Kita tinggal bagi dengan muatan elektron ya. Nah, sekarang kita bandingkan yang B. V maksimal dibandingkan dengan nilai E pada keadaan dasar. V maksimal, kita persamaannya V itu adalah V0 sin kuadrat Px per lambda. V maksimal itu adalah ketika sin kuadratnya bernilai maksimal. Nilai maksimalnya sin kan 1. Sehingga Vmax ini akan sama dengan V0 dikali nilai maksimalnya sin kuadrat, berarti kan 1 kuadrat ya. Atau kita bisa bilang bahwa Vmax itu adalah V0. Di soal V0-nya sudah diketahui 20 eV. 20 elektron volt. Ya udah ini. Kita bandingkan dengan energi pada keadaan dasar. Nah, ini dia. 10 eV. Vmax sama dengan 20 eV, energinya 10 eV. Artinya E ternyata lebih kecil dari V maksimal. Kemudian untuk poin C, jelaskan makna dari jawaban B. Oke, di sini kan E lebih kecil daripada Vmax. Mungkin, nih saya nggak yakin jawabannya. Kalau partikel klasik atau objek klasik, kan objek itu ada ini ya, ada dua ya, ada objek klasik sama objek kuantum. Objek klasik kalau energinya lebih rendah daripada potensialnya, maka dia akan, ya sudah, berarti energi kinetiknya kan minus berarti kan. Nah, kalau energi kinetiknya minus ya apa mungkin, berarti dia nggak mungkin gitu ya. Tidak mungkin exist atau tidak ada kayak gitu. Tapi kalau objek kuantum dia bisa ada karena ada konsep objek kuantum itu yang namanya quantum tunneling. Jadi kalau misalkan ini kita bikin ya potensialnya, ini misalnya kita grafiknya ya, yang ini adalah X, yang ini adalah energi. Ini ada dua tadi, energinya di 20 eV sama 10 eV. 10 eV ini adalah energi totalnya. Jadi kan kalau kita gambar grafiknya, nah ini 0, ini lambda, kurang lebih seperti ini. Potensialnya ya. Nah ini dan seterusnya. Nah partikelnya punya energinya cuma di sini. Segini aja energinya. Atau kalau misalnya partikelnya kita taruh di tengah-tengah sini, nah dia nggak akan bisa keluar ke kanan atau ke kiri, dia terjebak dia. Dia bisa lepas ya. Tapi karena dia objek kuantum, maka dia bisa lepas dengan quantum tunneling. Seperti itu ya. Jadi mungkin makna dari jawaban B ini, apabila objeknya adalah objek kuantum, maka partikel tersebut akan mengalami efek tunneling atau quantum tunneling. Kenapa tadi saya terpikirkan objek klasik? Karena coba lihat, objek kuantum mana yang massa satu partikelnya 1 kilogram, gitu. Besar sekali massanya ya. Tapi bisa aja sih, karena di sini kan ukurannya cuma 1 nanometer, berarti dia massanya sangat besar, sangat dense, sangat rapat.
Itu sih kalau dari saya ya. Kalau teman-teman ada ide yang lain tentang makna dari jawaban B, energi lebih rendah daripada potensial maksimalnya, bisa share pendapatnya di kolom komentar. Atau misalnya teman-teman punya cara yang lain untuk mengerjakan A dan B, karena tadi meskipun yang A kita sudah pakai cara alternatif tanpa solving Schrodinger equation, tanpa menyelesaikan persamaan Schrodingernya, tapi ternyata tetap panjang caranya. Kalau teman-teman punya cara yang lebih mudah, bisa share di kolom komentar. Thank you for watching. See you on the next video. Dah.